Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, ketika perkara tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo menjelang babak akhir, kita sudah tahu bersama bahwa sekarang ini sudah memasuki fase P21, kemudian kita tinggal menunggu tahap kedua, yaitu penyerahan barang bukti dan para tersangka dari pihak penyidik kepada kejaksaan. Itu artinya nanti pihak kejaksaan tinggal menyusun surat dakwaan dan diajukan ke persidangan. Ini kalau berjalan lancar mestinya seperti itu. Nah, ini nampaknya membuat pihak para tersangka itu semakin ketar-ketir, semakin panik, sehingga kemudian mereka mencari upaya bahwa nanti di persidangan akan dipersulit. Mereka kan sudah bertekad bahwa nanti di persidangan akan diperpanjang sepanjang-panjangnya. Tentu mereka akan keluar dari apa yang selama ini menjadi tuduhan mereka. Selama ini mereka kan menuduh bahwa ijazah S1 kehutanan dari UGM itu palsu. Tapi nampaknya mereka akan memperluas itu menjadi perkara tuduhan ijazah SD, SMP, SMA palsu semua. Dugaan saya seperti itu. Artinya kalau ini sampai terjadi, mereka fix menjadi pengikut dan murid dari Bambang Tri. Karena Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu sudah menyampaikan ke publik bahwa Jokowi itu manusia tidak berijazah. Nah, ini para tersangka penuduh ijazah palsu saat ini, kalau mereka mengikuti Bambang Tri, tentunya mereka akan menuduh semua ijazah Jokowi itu palsu atau layak diduga kuat sebagai ijazah-ijazah yang palsu. Indikasi ini sudah nampak sekali. Tanpa berlama-lama akan saya coba putarkan bagaimana mereka akan memperluas cakupan tuduhan, bukan hanya ijazah S1 kehutanan UGM dari Jokowi yang palsu, tapi sudah merambah ke ijazah yang lainnya. Akan saya putarkan video berikut ini. Almarhumah ibu saya, Pak Ugro, itu dulu guru SMPP Negeri 10 Jogja. Ibunya Roy. Nah, yang disebut Jokowi ini kan SMPP Negeri 40 Solo. Nah, dulu saya mengerti betul karena saya sering jemput almarhumah ibu. Itu tahun sebelum SMPP Negeri 10 berganti menjadi SMA 8. Itu bahkan pada tahun-tahun mau pergantiannya, itu nama sekolah penggantinya itu belum jelas SMA apa. Ya. Baru 2 tahun kemudian mendekati satu itu baru jelas. Lucunya begini, lucunya Pak Ugro, bahwa dan Mas Gafur, Mas Refli, saya ngerti betul kalau sebelum itu ganti, almarhumah ibu tuh sempat resah, wah ini sekolahnya mau ganti nama. SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu jadi SMA 8. Tapi berganti nama menjadi SMA 8 itu baru setahun 2 tahun baru tahu, oh digantinya jadi SMA 8. Nah, yang menarik, di ijazah SMA-nya Pak Jokowi, Pak Ugro, Mas Refli, dan juga Mas Gawi, itu capnya, yang itu cap tahun 80 lulusnya Jokowi, 5 tahun sebelum itu ganti menjadi SMA 6. 5 tahun sebelum. Capnya malah sudah SMPP, kemudian tertulis dalam kurung SMA 6. Kok bisa? Nah, 5 tahun sebelumnya sudah tahu itu mau jadi SMA 6. Kok bisa? Ini jadi pertanyaan. Karena itu akan kita simpan nanti, dan itu pasti akan kita tanyakan. Gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau kita sudah punya data ya, gitu. Dan itu moga-moga jaksa juga mendengar. Jadi jaksa semakin, waduh, ini ada apa lagi nih? Ya, itu tadi ya. Jadi makin dikulik-kulik, makin dikilik-kilik tuh makin banyak sekali kelemahan-kelemahan ya, dari latar belakang Pak Jokowi, baik latar belakang orangnya maupun latar belakang pendidikannya. Ya. Itu podcast bersama dari Ugro Seno, kemudian Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangadji, dan juga Refli Harun. Mereka selama ini memang seringkali podcast bersama dan disiarkan ke 4 channel milik mereka masing-masing. Artinya mereka menangguk rezeki dari permasalahan ijazah ini. Ugro Seno, Roy Suryo tentu saja, Abdul Ghafur, apalagi Refli Harun,
itu menangguk rezeki dari polemik ijazah yang dituduhkan kepada Joko Widodo. Baiklah, itu rezeki orang, saya tidak akan mengomentari. Biarlah mereka mencari rezeki dengan cara yang tidak elok, itu terserah mereka. Sekarang saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi. Lagi-lagi Roy Suryo itu orang yang selalu memakai generalisasi. Dia tadi menceritakan bahwa almarhum ibunya dulu adalah guru SMPP 10 Yogyakarta sebelum kemudian berubah menjadi SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, ini nampaknya mirip dengan Jokowi. Jokowi dulu juga sekolah di SMPP 40 Surakarta yang kemudian berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Namun di sini Roy Suryo lagi-lagi selalu melakukan generalisasi. Artinya dari awal dulu sudah saya sampaikan bahwa generalisasi itu adalah ciri dari orang yang suka melakukan pseudoscience atau sama sekali tidak ilmiah. Karena dia selalu menarik kesimpulan yang luas dari pengalamannya pribadi sendiri. Jadi orang lain itu harus tunduk pada aturan atau berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri. Itulah Roy Suryo, Tifa, dan juga dulunya Rismond. Artinya mereka memang bukan peneliti, tapi mereka adalah pelaku pseudoscience karena sering menggunakan dalil generalisasi yang sangat over atau over generalization seperti itu. Ini juga dalam ilmu psikologi mereka mengalami distorsi kognitif atau pola pikir yang terdistorsi. Karena pengalaman pribadi mereka itu harus juga seyogyanya dialami oleh orang lain dalam kasus yang mirip, padahal tidak bisa. Meskipun seseorang memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan orang lain, tapi dampaknya bisa berbeda, konsekuensinya bisa berbeda, efeknya bisa berbeda, tidak bisa diambil kesimpulan harus sama ujungnya. Itulah yang disebut sebagai generalisasi dan juga distorsi kognitif. Baiklah, akan saya bedah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi. Dia menyatakan bahwa almarhum ibunya dulu adalah guru di SMPP 10 Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dikatakan oleh Roy Suryo bahwa jauh hari sebelumnya itu belum tahu apakah nanti nama dari perubahan SMPP 10 Yogyakarta mau jadi apa. Baru 1 atau 2 tahun kemudian mereka mengetahuinya, yaitu berubah menjadi SMA Negeri 8 Yogyakarta. Kemudian mereka melakukan framing. Mengapa di ijazah Jokowi, yang notabene Jokowi itu lulus dari SMPP 40 Surakarta, tapi di ijazahnya itu tertulis SMPP dalam kurung SMA 6 Surakarta atau SMPP dalam kurung SMA 6. Nah, ini kemudian mereka berasumsi, lagi-lagi mereka hanya mengandalkan asumsi. Untuk kasus ijazah S1 pun mereka sebetulnya hanya melakukan asumsi berdasarkan tafsir mereka sendiri. Padahal pihak UGM sudah menjelaskan, tapi mereka tidak percaya, mereka hanya mempercayai asumsinya sendiri. Ini pun terjadi pada SMPP yang dilalui oleh Jokowi, di mana dalam ijazah Jokowi memang stempelnya tertulis SMPP tapi dalam kurung SMA 6. Ini pun ada penjelasannya. Roy Suryo tadi mengatakan aneh ini. Padahal SMPP 40 Surakarta belum berubah menjadi SMA 6, tapi kok dalam stempelnya sudah SMPP dalam kurung SMA 6. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa sekolah milik ibunya SMPP 10 itu pun baru diketahui berubah menjadi SMA 8 Surakarta 1 atau 2 tahun sebelum terjadinya perubahan. Di pihak Jokowi pun nanti bisa dijelaskan, dan yang menjelaskan adalah pihak yang berkompeten, bukan Roy Suryo CS. Roy Suryo CS itu hanya melakukan asumsi dan framing. Yang bisa menjelaskan adalah pihak SMA 6 Surakarta. Baiklah, akan saya putarkan video berikut ini. Nah, jadi dari kemarin kami sudah ke SD, SMP, dan sekarang giliran SMA, Pak. Dapat gilirannya, Pak, untuk ditanya. Nah, Bapak Munarso ini akan menjelaskan
bukti atau keabsahan ya Pak? Wartawan Kompas Ijazah dengan yang Kepala dimiliki Pak SMA 6 Jokowi, Surakarta ijazah Munarso. SMA khususnya yang dimiliki Pak Jokowi yang digunakan juga untuk mendaftarkan diri jadi wali kota, gubernur sampai ke presiden. ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bicara hanya berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah Bukindo. Ini Bukindo yang sudah lama sekali, Bukindo. sehingga sudah tandanya ada ketetapan. Udah dimakan rayap ya Pak ini Pak? Rayap ini ya. Di dalam Bukindo itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Iya. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya, Jadi Pak iya. Jokowi itu disebutnya Masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak. Iya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi jasa yang kami simpan di sekolah kami. Oke. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi jasa sebelum jasa itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Oke. Di sini juga tertulis bahwa namanya Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tuanya juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Oke. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala sekolah saat itu. Kemudian permasalahan kalau dipermasalahan ijazahnya kok bukan SMA 6. Iya. Saat itu ijazahnya namanya Sekolah Menengah Persiapan Bangunan atau SMA 6. Kenapa? Karena pada tahun 1979 sebelum Pak Jokowi lulus, kita SMA ini mendapatkan SK dari kantor wilayah Pedanka Provinsi Jawa Tengah, berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta. Tahun 79 ya. 79. 2 tahun setelah Pak Jokowi masuk. Iya. Kemudian secara resmi tahun 1985 keluar perubahan nama lagi dari Menteri Pedanka saat itu menjadi SMA Negeri 6 Surakarta dan resmilah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta Sampai saat ini. sampai sekarang. Oke. Artinya ini sebenarnya udah cukup mengklarifikasi ya Pak ya, berita-berita yang beredar Maka ya Pak ya. di sini dalam jasa itu juga stempelnya SMPP dalam kurung SMA 6 karena namanya masih SMP, belum ada nama dari kementerian, tapi karena SK dari kantor wilayah sudah berhak menggunakan nama SMA Negeri 6. SMA Negeri 6. Oke. Itu. Oke, terima kasih Pak Munarso atas informasinya. Itu dia wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta Pak Munarso. Itulah penjelasan dari Bapak Munarso ya, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta di hadapan Kompas TV. Di situ sangat clear bahwa Pak Jokowi itu adalah alumnus dari SMA 6 Surakarta atau dulunya sebelum berganti nama menjadi SMA 6 adalah SMPP Surakarta. Jadi sudah clear tadi di buku induk yang sudah berayap itu ditemukan juga nama Joko Widodo, nama orang tuanya, nama alamatnya itu sudah clear itu adalah Joko Widodo yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian persoalan di ijazah Joko Widodo stempelnya itu berbunyi SMPP dalam kurung SMA 6 itu sudah dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, di mana tadi Pak Munarso kepala sekolah SMA 6 Surakarta menjelaskan bahwa Jokowi benar masuk di SMPP itu tahun 77. Kemudian di tahun 79 atau 2 tahun setelah Jokowi masuk ke SMPP tersebut, ada SK dari Kanwil Pedanka Provinsi Jawa Tengah. Kalau teman-teman belum tahu, Pedanka itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Zaman dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu yang mengurusi pendidikan dari tingkat SD maupun perguruan tinggi. Jadi di tahun 1979 ada SK dari Kanwil
P&K Jawa Tengah bahwa SMPP tempat Jokowi belajar berubah namanya menjadi SMA 6 Surakarta. Itu terjadi di tahun 1979. Namun, kepala sekolah tadi juga menceritakan bahwa secara resmi SMPP berubah menjadi SMA 6 Surakarta di tahun 1985 ketika ada SK dari Menteri P&K waktu itu. Jadi ini sudah clear sekali. Kenapa di stempel ijazah Jokowi itu masih menggunakan nama SMPP dalam kurung SMA 6? Karena penggunaan dalam kurung SMA 6 itu mengacu pada SK dari Kanwil P&K Provinsi Jawa Tengah waktu itu, yaitu di tahun 1979 SK-nya sudah turun bahwa SMPP akan berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Walaupun kemudian baru diresmikan menjadi SMA Negeri 6 Surakarta itu tahun 1985, tapi SK dari Kanwil P&K Jawa Tengah itu sudah turun sejak tahun 1979. Di tahun 1980 ketika Jokowi lulus, wajar saja stempelnya itu memakai dua nama, yaitu SMPP dalam kurung SMA 6 Surakarta. Itu sudah wajar. Harus dua-duanya karena belum resmi dari kementerian, tapi sudah ada SK dari Kanwil P&K Jawa Tengah. Toh SMA 6 Surakarta atau SMA 6 itu cuma ditaruh di dalam kurung, bukan yang utama. Yang utamanya tetap SMPP. Ini sudah clear ya bahwa tahun 1979, 1 tahun sebelum Jokowi lulus, itu sudah ada SK dari Kanwil P&K Jawa Tengah, perubahan SMPP menjadi SMA 6 Surakarta. Stempelnya jadinya 2. Dalam satu stempel ada 2 nama, SMPP dalam kurung SMA 6 Surakarta. Ini sudah sangat clear, sangat jelas. Jadi asumsi dari pihak Roy Suryo itu hanyalah tinggal asumsi belaka. Jadi mereka tidak usah mengada-ada. Pihak yang berkompeten menjelaskan adalah pihak SMA 6 Surakarta, bukan Roy, bukan Ugroseno, bukan Gofur, bukan Refli Harun. Seperti itu. Jadi omongan Refli Harun di akhir video mereka tadi yang mengatakan bahwa semakin banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari latar belakang pendidikan Joko Widodo itu sebetulnya tidak. Tapi mereka sendirilah yang mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi mereka belaka. Ini mirip kejadian dengan lembar pengesahan di skripsi Jokowi ketika dituliskan Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Padahal menurut Roy tahun 1985 di bulan November, Profesor Ahmad Sumitro itu belum dikukuhkan sebagai guru besar. Padahal SK dari Presiden itu Profesor Sumitro sejak Oktober 1984 sudah mendapatkan jabatan sebagai guru besar atau profesor. Jadi Jokowi sah ketika deskripsinya November 1985 menuliskan Ahmad Sumitro dengan profesor. Inilah bedanya antara pihak yang berkompeten dengan pihak yang berkepentingan secara politik. Mereka akan menggunakan asumsinya, tapi pihak yang berkompeten akan menceritakan sesuai dengan data, fakta, dan sesuatu yang benar-benar bisa diuji. Begitulah. Mudah-mudahan video singkat saya kali ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman bagi kita semua untuk tidak selalu menggunakan asumsi untuk segala hal yang tidak kita ketahui, untuk segala hal yang bukan kompetensi kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.